Selamat pagi anak didik kami yang Ibu kasihi di dalam Yesus Kristus. Apa kabarnya di pagi hari ini? Ibu berharap semuanya kabar baik-baik, karena memang Tuhan kita adalah Tuhan yang baik yang selalu melindungi kita. Walaupun di tengah pandemik 19 pada saat ini, kita masih tetap dalam keadaan sehat. Itu adalah tidak terlepas dari memang kasih Tuhan yang selalu melindungi kita. Kita harus bersyukur setiap detik, setiap menit, bahkan setiap hari. Bahkan jangan jenuh-jenuhnya kita untuk selalu bersyukur atas apa yang Tuhan berikan bagi kita. Dan pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan materi kita di bab 2, yaitu keluarga pusat utama pendidikan. Tapi anak didik kami, sebelum kita memulai materi kita, alangkah baiknya jika kita terlebih dahulu berdoa supaya Roh Kudus selalu menuntun kita. Jadi ketika kita dalam keadaan belajar dan ketika kita sedang berjuang untuk pada saat ini tetap dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga semangat kita tidak berkurang. Walau apapun terjadi, belajar kita tidak akan pernah berhenti, walau namanya jarak jauh atau daring. Kita mulai berdoa, kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi berikutnya. Minggu yang lalu kita sudah belajar di bab 1 tentang keluarga. Jadi di materi atau pelajaran kelas 2 ini semuanya membahas namanya tentang keluarga. Dan sekarang di bab 2 ini kita belajar di bab 2 keluarga pusat utama pendidikan. Jadi sebelum kita mulai, sambil Ibu mengotak-atik, membuka layar HP kita masing-masing, persiapkan dirimu. Sediakan buku, pakainya mungkin kalau ada buku catatan, pulpen, dan sambil bisa kau sediakan air minummu, mungkin kopi, teh susu, atau mungkin white coffee atau apalah segala macamnya, jus. Jadi kita itu belajar sambil santai, jadi nggak terbeban. Supaya enak belajarmu, boleh sambil mengemil, karena memang kita kan belajarnya daring atau di rumah ya. Boleh sambil mengemil, tapi jangan jadi lalap di situ. Nah, ini dia materi kita. Keluarga pusat utama pendidikan. Bab 2 ini seperti biasa, karena materi kita memang tidak terlepas dari Alkitab, dan yang menjadi bahan dasar dari materi kita bab 2 pagi hari ini adalah, itu bisa kita lihat di Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 dan 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 10. Boleh dibaca di rumah nanti. Tapi sebagai garis besarnya Ibu mau uraikan sedikit apa sih isinya, apa yang diuraikan, dijelaskan di Ulangan dan di Timotius itu, sebelum kita masuk ke penjelasan berikutnya. Di sini di Ulangan ini atau Timotius ini yang dituliskan oleh Musa, di mana Musa ini mengajarkan kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel selalu mengajari, mendidik anak-anaknya dikala berjalan, berdiri, maupun tidur, bahkan dimanapun anak-anaknya, tentang kebenaran Tuhan, tentang siapa itu Kristus, tentang siapa itu Allah, dan tentang pendidikan lainnya. Karena memang dikatakan adalah
bahwa memang keluarga itu adalah pusat utama pendidikan. Jadi pendidikan itu, anak didik kami tidak terlepas dari keluarga. Keluarga itu siapa? Keluarga itu termasuk khususnya adalah ayah, ibu, bahkan mungkin saudara-saudara. Dan tapi yang paling ditekankan di situ adalah ayah dan ibu. Jadi pendidikan anak itu tidak terlepas dari pendidikan yang diberikan ayah dan ibu. Sedangkan guru yang di sekolah adalah penyambung. Namun dasar utama pendidikan itu diambil dari mana atau didapat dari mana? Keluarga. Sama seperti yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel, ditekankan supaya jemaat atau bangsa Israel selalu mengajari anak-anaknya. Demikianlah kira-kira sedikit uraian dari bahan Alkitab kita pada pagi hari ini. Next, selanjutnya kita bahas, boleh dibaca ya, ibu nggak perlu membacakan, baca masing-masing. Oke, di sana dikatakan pendidikan itu adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari atau generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan kerap sekali di bawah bimbingan orang lain, akan tetapi dapat juga secara otodidak. Itulah pendidikan. Pendidikan itulah pembelajaran atau pengetahuan. Next, kita perhatikan berikutnya, bisa dibaca. Kamu bisa memperhatikan masing-masing di layar HP Muna. Ibu nggak perlu membacakan lagi. Oke. Sambil kamu membaca, memperhatikan, disimak dan berusahalah untuk mengerti. Tapi ingat, jangan lupa, jangan terlalu terbeban, jangan terlalu stres. Jadi belajar itu kita ibaratkan bisa kita buat dengan seperti bermain. Sambil minum boleh. Oke, kita next kan. Nah, lihat judul di atas. Dari manakah diperoleh pendidikan? Siapakah pusat utama pendidikan? Nah, di bawah jelas dijelaskan atau diuraikan. Pendidikan itu didapat atau diperoleh dari siapa? Jadi kita lihat pendidikan itu ternyata tidak hanya diperoleh dari sekolah atau dari bapak ibu guru yang mengajar di sekolah anak didik kami. Pendidikan itu didapat dari 3 hal. Lihat dulu di bawah. Yang pertama dari lembaga pendidikan, dari masyarakat, dari keluarga. Keluarga ya. Nah, dari lembaga atau pertemuan-pertemuan, dari masyarakat, dari keluarga. Siapakah yang menjadi pusat utama pendidikan itu? Lihat di layarnya anak didik kami. Nah, di sini ditekankan yang menjadi pusat utama pendidikan itu adalah keluarga. Next. Oke, kita lihat, kita pelajari. Jangan lupa ya sambil diminum air putihnya. Kalau nggak ada susu boleh air putih biasa. Air mineral ya, lebih sehat. Oke, manusia lahir dan diterima di keluarga masing-masing. Pendidikan pertama sejak lahir diterima dari keluarga. Pertumbuhan anak diawasi oleh orang tua. Itulah sebabnya keluarga pusat utama pendidikan adalah keluarga. Next, anak didik kami. Nah, apakah yang menjadi peran orang tua dalam pendidikan? Tadi kan keluarga itu adalah pusat. Berarti orang tua berperan di dalamnya. Sebagai proses sosialisasi. Kedua, sebagai proses edukasi. Apa itu proses sosialisasi? Proses ini diterima sejak lahir, sejak bayi, yang tergantung kepada orang tua. Jadi ada sifat anak-anak itu adalah sifat menirukan. Makanya dikatakan, kalau orang tua bisa jadi teladan, otomatis ibu pikir ya, ibu dan ibu yakin anak-anaknya sampai keluar pun pasti menjadi anak-anak yang luar biasa. Karena dia sudah mencontohkan hal-hal yang baik di dalam dari keluarga, dari ayah dan ibunya. Makanya sebenarnya orang tua di sini sangat bagus sekali jika ikut belajar bersama kita ya. Supaya orang tua bisa mempraktekkannya sama anak-anak atau sama anak didik kami. Kedua adalah proses edukasi. Apa itu? Proses ini yang diberikan secara sengaja, terencana, dan
terstruktur. Berarti pendidikan yang diberikan orang tua ada dua metode. Pertama adalah di mana anak mencontoh keteladanan orang tua. Apapun yang dilakukan orang tua itu anak cepat meniru. Makanya di sini supaya anak-anak mendapat pendidikan yang bagus, maka yang pertama adalah orang tua harus bisa jadi teladan, harus jadi contoh. Itulah pendidikan pertama, metode pertama. Yang kedua, orang tua langsung sengaja memberikan, mengajari, mengarahkan. Misalnya menasihati. Jadi orang tua yang di sini berperan mengarahkan mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi orang tua di sini sangat berperan penting. Oke, next. Nah, sedangkan ini ya orang tua, kita lihat dulu guru yang paling hebat itu siapa? Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus dijuluki sebagai guru? Karena Tuhan Yesus itu memang adalah tim pengajar yang sangat hebat. Di mana-mana dia, mulai dari bangsa Israel, tempat kelahirannya, sampai ke tanah Kanaan, dia berjalan sambil mengajar. Mengajari apa? Mengajari jemaat-jemaat, orang-orang supaya memang memiliki pengetahuan tentang kebenaran. Jadi memang pendidikan itu sangat penting, bukan hanya bagi kalangan sekolah atau guru. Sedangkan di dalam kehidupan Tuhan Yesus saja pun sangat penting pendidikan. Dan memang sangat utamakan pendidikan. Makanya dikatakan Tuhan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Memang pengetahuan itu sangat penting sekali. Oke, next. Seperti apa pendidikan itu di dalam keluarga Kristen? Oke, bisa anak didik kami membaca. Sambil tersenyum ya anak ya, sambil tersenyum. Sambil minum, boleh ngambil dikit-dikit. Pokoknya belajar ini harus happy, harus santai. Jangan, oke, itu. Keluarga Kristen tentu harus memberikan pendidikan Kristen kepada anggota keluarga. Sama seperti yang diajarkan Musa kepada bangsa Israel. Oke, Ibu harap sudah mengerti dan memahami. Nanti kalau ada yang kurang mengerti bisa kita lanjutkan nanti dengan chat pribadi lewat WA Ibu. Nah, di sini lagi dikatakan keluarga memiliki dampak yang besar dalam pembentukan vitalitas dan ketenangan dalam benak anak-anak. Nah, itu. Jadi jelas kita lihat ini sangat ditekankan ya, di mana keluarga itu sangat berperan memang untuk kehidupanmu, anak didik kamu. Jadi sangat ditekankan, sangat dibutuhkan. Kalau hubungan keluarga ayah, ibu dan anak sangat penting. Jadi nggak ada istilah bermusuh-musuhan ya kan? Karena memang pendidikan itu ya memang berasal dari orang tua. Itu. Jadi sangat dibutuhkan kedekatan ya, hubungan yang harus, jika memang hubungan pasangan laki-laki dengan perempuan yang disebut dengan berpacaran itu dikatakan romantis. Hubungan anak dengan ayah dan ibu itu pun harus bisa dijuluki dengan hubungan romantis. Karena dengan begitu ada kesepakatan di antara mereka, ada keterbukaan di antara mereka, sehingga terjalin adanya saling pemahaman. Jadi orang tua mengatakan begini, oh ini butuh ini, oh ini butuh itu. Jadi ketika orang tua sudah sangat berhubungan intim, berhubungan romantis sama anak-anaknya, maka orang tua akan tahu apa yang diperlukan oleh anak-anaknya. Dengan begitu orang tua akan bisa mengarahkan mereka kemana. Oh begini, begitu gitu. Begitu juga anak. Jika orang tua membiasakan hubungan intim terhadap anak, maka anak dengan leluasa akan berdiskusi dengan orang tua. Anak akan leluasa dengan bebasnya akan bertanya tentang pendidikan terhadap orang tua. Jadi ada hubungan timbal balik yang sangat romantis. Jadi menurut ibu, di antara ayah, ibu dan anak itu nggak perlu saling ada tekan menekan, musuh bermusuhan. Kalau itu yang terjadi, maka yang keluar nanti akan seperti itu. Maka sangat penting di dalam keluarga itu ada hubungan romantis. Bisa-bisa ya antara ayah dan ibu dengan anak bisa seperti hubungan kakak beradik. Jadi sehingga adanya keleluasaan untuk curhat. Itu yang memang sepertinya yang lebih penting ya untuk keluarga. Oke, next kita berikutnya. Nah, ini dikatakan juga ya, ditekankan, oh hebat sekali ya.
Bagus kalau ini terjadi di dalam keluarga. Di dalam keluarga anak mendapatkan cinta kasih yang tulus dan suci serta kedamaian yang jauh dari kekerasan. Itu loh anak didik kami. Hebat ini ya. Sangat luar biasa ya kalau ini kita miliki di dalam keluarga. Maka akan dengan gampang anak didik kami ketika pergi ke sekolah memperdalam apa yang didapat dari keluarga itu memang akan lebih cepat didapat. Akan cepat direalisasikan sebenarnya. Oke, next. Tapi memang nggak bisa dipungkiri juga anak didik kami. Zaman sekarang sudah memang kerap sekali ya. Jadi tapi tidak ibu bilang sudah semuanya kerap. Ada sih memang beberapa orang tua yang sangat memberikan cintanya, perhatian kepada, tapi nggak tertutup kemungkinan nggak ada orang tua yang seperti ini yang ibu tuliskan di layar HP-mu, coba lihat. Akan tetapi pada saat ini sudah kerap ditemukan orang tua yang menyerahkan penuh pendidikan kepada sekolah dan gereja tanpa bimbingan orang tua. Memang iya, tapi memang ibu bilang tidak semua, tapi ada, entah mungkin satu atau dua ya kan, yang full memberikan pendidikan anaknya kepada sekolah, mempercayakan tanpa ada bantuan atau bimbingan dari orang tua. Itu salah, sebenarnya nggak bisa, itu nggak seimbang sebenarnya. Jadi orang tua dengan sekolah harus bekerja sama, jadi anak pun cepat untuk menangkap pelajaran atau cepat untuk berhasil. Atau mungkin mereka memiliki kebahagiaan karena menurut mereka ada yang lebih memperhatikan mereka. Begitu banyak orang memperhatikan mereka. Sehingga mereka akan lebih bertanggung jawab di dalam pendidikannya. Oke, seperti ibu uraikan sedikit tadi ya, di Ulangan 6 ayat 4-9. Di mana Musa mengajarkan bangsa Israel untuk selalu mengajarkan anaknya. Kita lihat, nah ini kita baca di Ulangan 6 ayat 7. Hai para orang tua, kalau ada orang tuanya jangan dihalangi untuk ikut belajar daring pada pagi hari ini ya anak-anak kami ya. Karena ini sangat penting sekali, sangat berguna. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila kamu duduk di rumahmu, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Itu tugas siapa loh nak? Itu tugas orang tua. Ini perintah Tuhan lewat Musa kepada para orang tua, harus dilaksanakan. Jika sebelumnya tidak seperti itu, masih ada waktu ya, hai para orang tua, ya anak didik kami ya arahkan kepada orang tuanya supaya ini disarankan supaya dilakukan orang tua. Jadi kamu pun bisa mendapatkan kebahagiaan di dalam belajar mulai hari ini, mulai saat ini. Oke, sampai di sana tugas kita. Selesai sudah materi kita pada pagi hari ini. Ibu harap dari awal sampai akhir yang ibu terangkan, yang ibu paparkan lewat HP, kamu bisa mengerti. Dan nanti kalau siapa yang belum mengerti, ada mungkin dari kalimat atau kalimat-kalimat yang ibu terangkan atau yang ibu tuliskan lewat HP ini, boleh ditanya ibu lewat chat pribadi, lewat WA ya. Oke, setelah kita selesaikan materi itu, maka untuk menguji anak didik kami, ibu membuat pertanyaan, ada beberapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mungkin atau 5. Tugasmu ya, tugasmu di rumah. Coba tuh baca. Sudahkah kamu merasakan keluarga pusat utama pendidikan? Jika ya, berikan alasanmu, dan jika tidak, berikan alasanmu. Dan berikutnya, tolong dikerjakan. Oke, inilah yang disebut dengan keluarga. Dan akan menjadi keluarga selamanya. Ini sangat bahagia ya. Oke, shalom dan terima kasih. Dan sampai jumpa di bab selanjutnya. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada anak didik kami yang sudah mengikuti materi kita pada hari ini. Sampai jumpa.